Yo, hello guys, kembali lagi di video kali ini gua akan berbagi video tutorial cara trading di future market di Binance Exchange. Dan video ini khusus untuk edukasi, ditujukan bagi teman-teman yang setidaknya paham dengan analisa teknikal dalam dunia trading. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai dasar atau belum ngerti sama sekali tentang analisa teknikal, sebaiknya di skip saja video ini, jangan dilanjutkan, karena trading di future market itu sangat berbeda sekali dengan di spot market. Dan kemungkinan besar jika teman-teman tidak mempunyai dasar untuk analisa teknikal atau tidak mengerti dengan analisa teknikal, kemungkinan besar akan mengalami kerugian atau kehilangan modal sama sekali ya, karena beda sekali untuk di spot market ya, dimana untuk di spot market itu perbedaan sama di future itu. Kalau di spot market itu sangat gampang sekali, istilahnya kita beli harga barang di harga yang rendah dan dijual di harga tinggi, sesimpel itu untuk spot market. Sedangkan untuk di future market ini itu seperti, kalau teman-teman pernah kenal forex ya, kurang lebih mainnya seperti itu. Market future ini juga bisa disebut dengan market leverage atau market margin atau derivatif. Ada perbedaan skemanya di sini. Pertama, kita harus menentukan posisi terlebih dahulu. Kita bisa memilih harga naik atau long, atau memilih harga akan turun atau short. Artinya mekanisme tradingnya itu ada dua arah ya. Kita bisa untung di dua arah jika prediksi kita atau analisa kita benar ya, ketika kita mau ngambil long atau buy dan kita prediksi harga akan naik. Ketika harga naik, kita bisa mengalami keuntungan, dan ketika kita memprediksi atau menganalisa harga akan turun dan kita akan melakukan sell atau short, maka kita akan untung. Jadi ada beberapa dasar atau analisa teknikal yang harus teman-teman pahami di future market ini. Oke, langkah selanjutnya jika sudah mengerti untuk risiko dan keuntungan yang teman-teman dapatkan di future market ini, kita langsung saja untuk prakteknya. Di sini gua akan menggunakan aplikasi Binance. Teman-teman bisa melakukan deposit dulu ya. Di sini gua sudah bikin akun baru dan sudah melakukan deposit. Sebagai contoh di video ini sekitar $21 ya. Ini untuk balannya masih di spot. Untuk memindahnya ke future, teman-teman tap saja di bagian spot ini, kemudian tap di bagian transfer untuk memindahkan dana kita ke bagian future. Bagian pendanaan, rubah ke menu future USD. Di sini kita ganti untuk kriptonya itu USD, kita tap maksimal, konfirmasi transfer. Oke, transfer berhasil dan saldo future kita sudah masuk. Kita coba cek di menu future di sini. Kita klik dompet ya, di sini kita coba di menu future. Ini untuk balance saldo future kita sudah masuk sekitar $20 ya, dan di sini teman-teman bisa menggunakan dana seminim mungkin. Untuk bagi teman-teman pemula bisa menggunakan $10 juga sudah bisa untuk trading future di Binance ini. Oke, kita ke menu future. Kemudian di sini ada fire. Teman-teman bisa rubah. Di sini adalah jenis fire token yang teman-teman bisa tradekan ya. Untuk merubahnya teman-teman bisa tap aja di situ dan tinggal dipilih. Di sini contoh saya menggunakan TRX USDT. Kemudian di sini ada menu yaitu cross dan isolated ya. Fungsinya atau bedanya apa cross sama isolated ini? Ini adalah simpelnya di sini teman-teman bisa baca sebenarnya ya, apa itu mode cross dan isolated. Teman-teman bisa baca.
Simpelnya di sini ini adalah ketahanan modal kita. Kalau cross itu untuk ketahanan modal kita itu semua dari saldo yang kita punya ya. Misalnya di sini gua ada saldo sekitar $20. Jadi ketahanan modal gua walaupun gua pasang di sini sekitar $10 sebagai batas maksimal, tetap akan menjadi penahan atau ketahanan modal kita di sini itu semuanya sekitar $20 ya. Dan kalau teman-teman milih isolated di sini, jadi ketahanan modalnya sesuai dengan yang dipasang ya. Misalnya di sini pasang setengahnya 50%. Jadi nanti kalau mengalami kerugian atau loss yang hangus sebesar setengahnya aja sesuai dengan yang teman-teman pasang ya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan isolated dan cross ya. Jadi teman-teman silakan pilih salah satu sesuai dengan gaya trading teman-teman ya. Kalau lebih safety, ingin meminimalisir kerugian, teman-teman bisa pilih isolated. Tapi untuk jika yakin ya harga bisa berbalik arah sesuai dengan prediksi teman-teman, untuk ketahanan modal yang lebih kuat bisa memilih yang namanya cross di sini. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di sebelahnya di sini ada leverage ya. Di sini ada, kalau teman-teman klik ada 20 kali sampai dengan 25 kali. Jadi untuk pengguna baru, untuk akun baru itu maksimal 25 kali ya untuk saat ini. Dan untuk teman-teman pemula juga sebaiknya menggunakan leverage yang rendah. Di sini 20 kali. Ini adalah faktor pengalih dari modal teman-teman ya, modal kita. Jadi semakin besar yang kita gunakan untuk faktor pengalihnya atau leverage-nya itu, resiko semakin tinggi dan keuntungan juga semakin tinggi ya. Jadi untuk teman-teman pula sebaiknya menggunakan yang rendah dulu untuk belajar, untuk memantapkan gaya trading teman-teman ya. Misalnya di sini menggunakan 20 kali. Modal yang dikit juga kalau menggunakan leverage yang tinggi itu sangat beresiko, dimana dalam pergerakan kalau salah kita menganalisa, salah dikit aja sudah bisa kena liquidity ya kalau faktor pengalihnya terlalu tinggi share ini. Jadi teman-teman harus pinter ya untuk menggunakannya. Jangan modal kecil menggunakan leverage tinggi ya, itu sekali goyang candle bisa kena liquidity teman-teman. Dan next di sini kita langsung praktik saja. Di sini akan gua praktikan ya. Kita menggunakan TRX USDT ya. Saya lihat dulu untuk candlenya, bentuk candlenya seperti apa. Ini untuk analisanya di sini teman-teman bisa cek dulu pergerakan harga. Oke, di sini sudah ada sinyal untuk posisi short ya atau jual di time frame 1 jam. Oke, di sini juga terkonfirmasi juga ya. Gua akan melakukan short saja di sini. Jadi kita akan melakukan jual. Bagi teman-teman di sini ada take profit dan stop loss ya. Di sini teman-teman bisa setting mau mengambil take profit. Misalnya di harga sekarang, ini harga sekarang. Jika ingin mengambil profit itu bisa teman-teman setting di sini ya. Misalnya sekarang harga 0,06848, ingin mengambil profit di 0, karena memilih short ya, tentu take profitnya harus lebih rendah lagi ya, di 0,05 sekian ya. Misalnya bisa saja seperti itu. Dan untuk minimalisir kerugian, teman-teman bisa setting stop loss di sini di harga yang lebih tinggi dari entry masuknya ya, karena di sini kita akan mengambil short atau jual ya. Jadi ketika harga menyentuh dari harga yang teman-teman setting itu nanti akan auto ke cut sendiri. Oke, di sini gua akan menggunakan untuk pengaman, untuk safety saya menggunakan isolate. Dan di sini modal $20 ya. Gua akan menggunakan sebesar $5 saja ya. Di sini akan tertera di sini di bawah ini. Gua akan mampu atau ikhlas lah ya kehilangan sekitar $5. Jadi kita akan setting di kerugian $5, maksimal kerugian kita $5 di sini. Dan untuk take profitnya, karena di sini saya sudah mengambil isolate, jadi tidak perlu saya
setting stop lossnya. Kalau nyentuh nanti dia akan loss sendiri, dan take profitnya juga nanti gue akan setting secara manual saja ya. Jadi teman-teman ini untuk yang mau setting silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa yang ingin manual. Dan gue akan ngambil jual short di sini ya. Kita klik short di sini. Untuk bisa langsung masuk market, teman-teman bisa pasang di market order ya, market order. Oke, di sini ada market order sama limit order. Jika teman-teman ingin langsung mendapatkan barangnya bisa menggunakan market order, atau jika ingin ingin masuk di harga tertentu bisa menggunakan limit order. Dan di sini untuk mendapatkan langsung bisa masuk gua menggunakan market order. Untuk take profitnya sama stop lossnya nanti teman-teman bisa setting sendiri, mau take profit di harga berapa dan stop loss di harga berapa. Oke, langsung gua pencet aja jual short di sini. Oke, jumlah TRX-nya di sini gua akan menggunakan 25% ya, untuk meminimalisir risiko ya. Teman-teman harus di sini harus disetting ya, seberapa jelas teman-teman untuk mengalami kerugian di sini ya. Di sini gue coba untuk maksimal ya, gue rugi sekitar $5 di sini ya. Untuk liquidity-nya ada tertulis di bawah ini, kemudian kita pencet jual short, konfirmasi jual. Oke, langsung posisi sudah masuk ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini sudah langsung minus 0,58% ya. Dan karena kita beli short di sini, nanti ketika kita lihat marketnya ya, ketika nanti harga turun kita akan mengalami keuntungan dan bisa kita stop. Nanti stopnya juga teman-teman bisa manual tutup posisi, atau bisa di setting ya untuk stop profit dan lossnya ini. Jika teman-teman ingin secara otomatis bisa di setting stop profit dan stop lossnya ya. Misalnya di sini harga sekarang berapa ya, 0,06. teman-teman mau mengalami kerugian di harga sekitar sini misalnya ya, kalau candlenya sampai sini otomatis nanti mengalami kerugian. Kalau naik ya teman-teman bisa setting maksimal kerugian di harga 0,069 misalnya, dan take profit di harga segini juga bisa. Ini kisaran harga di 0,661 misalnya, teman-teman bisa setting di sini ya. Ya, di sini take profit sama stop lossnya, kemudian di tab konfirmasi. Jadi sesimpel itu. Baik, mungkin demikian saja untuk video tutorial trading future ini. Semoga dari TRX ini harga turun ya beberapa jam kemudian, dan kita bisa tutup posisi atau mendapatkan keuntungan dari trade hari ini. Demikian saja, semoga bermanfaat. Happy earning, brother.